Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Febriawan, NIM 18-027. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan yang sudah dipertanyakan oleh slide terakhir dalam materi manajemen risiko yang terkait mengenai metode pengembangan sebuah proyek perangkat lunak. Dalam umumnya, perkembangan software atau perangkat lunak itu bisa menggunakan beberapa metode. Misalnya metode pengembangan perangkat lunak waterfall, ya, dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun kini kita perlu pelajari banyak dari metode ini karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970-an. Dan selama beberapa dekade merupakan metode yang pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Dan metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsungnya proses dan tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Dan lanjut untuk yang kedua, metode pengembangan perangkat lunak Agile. Nah, ini metode pengembangan perangkat lunak Agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meningkatkan metode lama, yaitu waterfall, yang tidak langsung saja gambaran yang akan terjadi ketika sebuah perangkat lunak tidak benar-benar diperhatikan dalam metode atau analisisnya. Untuk jawaban yang kedua dan ketiganya, berikut gambarannya mengenai metode itu. Lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana. Dan yang kedua, menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melalui mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. Fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekadar mementingkan dokumentasi. Beberapa metode yang di atas ditunjukkan untuk menangani munculnya beberapa variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek atau software jika bila nanti ingin dikembangkan dalam pariwisata maupun dalam bentuk web apapun. Jadi kita harus mempertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi nantinya apabila kita membangun sebuah web. Terlebih-lebih ini akan mengacu pada sebuah hubungan dan interaksi antara pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana, begitu. Jadi menurut saya apa yang saya jelaskan tadi itu dalam metode-metode yang tadi itu bisa menggambarkan bahwa kita perlu menganalisis semua apa yang akan kita lakukan agar terbentuknya sebuah web atau perangkat lunak yang nantinya akan dikelola, yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak juga tentunya, begitu. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena mengingat pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sudah terjawab dan saya sampaikan dengan jelas. Dan apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf karena itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran,
dari jawaban saya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.